Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rika Alvana, NIM 43, akan melakukan praktikum online tentang uji kandungan protein dalam makanan. Di sini sebelumnya saya menambahkan tabung reaksinya menjadi 5. Untuk tabung reaksi pertama, saya memberikan telur, volumenya saya tambahkan menjadi 2. Untuk tabung yang kedua, saya berikan bahan susu sapi, volumenya 2. Untuk tabung yang ketiga, saya berikan ikan, volumenya 2 juga. Untuk tabung yang keempat, kita berikan daging sapi, volumenya saya tambahkan ini 2. Untuk tabung yang kelima, yaitu beras tumbuk, volumenya 2 juga. Kemudian kita tambahkan senyawa NaOH sebanyak 2 tetes ke semua tabung. Tabung pertama 2 tetes telur, tabung kedua susu sapi sebanyak 2 tetes, tabung ketiga ikan sebanyak 2 tetes, tabung keempat daging sapi 2 tetes, tabung kelima sebanyak 2 tetes. Lalu kita tambahkan CuSO4 ke semua tabung sebanyak 2 tetes. Tabung pertama 2 tetes, tabung kedua 2 tetes, tabung ketiga 2 tetes, tabung keempat 2 tetes, tabung kelima juga 2 tetes. Kemudian kita aduk semua tabung. Tabung pertama kita aduk dulu, kemudian tabung kedua diaduk, tabung ketiga diaduk juga, tabung keempat diaduk, tabung kelima kita aduk, nah ini udah terlihat warnanya. Lalu kita uji bahan yang lainnya, kita tunggu. Nah di sini tabung pertama saya berikan kacang tanah. Untuk tabung yang kedua berikan ke beras giling. Untuk tabung yang ketiga kita berikan gandum utuh. Kita tambahkan tabung reaksinya ya, karena masih banyak. Tabung keempat jagung, tabung kelima kacang kedelai. Kita tambahkan volumenya menjadi 2 semua. 4 2, 3 2 volumenya, 4 2 volumenya 2, ke 1 volumenya 2. Kita tambahkan senyawa NaOH ke semua tabung sebanyak 2 tetes. Tambahkan. Tabung kedua 2 tetes. Tabung pertama tadi baru 1 tetes ya. Tabung ketiga 2 tetes gandum utuh. Tabung keempat jagung 2 tetes. Tabung kelima kacang kedelai 2 tetes. Dan kita tambahkan senyawa CuSO4 sebanyak 2 tetes. Tabung kedua beras giling 2 tetes. Tabung ketiga gandum utuh sebanyak 2 tetes. Tabung keempat jagung sebanyak 2 tetes. Tabung kelima kacang kedelai sebanyak 2 tetes. Lalu kita aduk semua tabungnya sampai berubah pada warna akhirnya. Ketiga aduk, tabung keempat kita aduk, dan tabung kelima kita aduk. Nah di sini sudah berubah warnanya, ada
ada ungu yang lebih gelap, ada yang lebih muda sedikit dari yang tabung 1. Kita masih ada satu bahan lagi ya, yaitu biji-bijian. Kita akan melakukan satu kali lagi tabungnya. Nah, di sini saya menggunakan satu tabung karena tinggal satu, yaitu biji-bijian. Volumenya saya tambahkan jadi 2. Kita tambahkan senyawa NaOH sebanyak 2 tetes. Lalu kita tambahkan CuSO4 sebanyak 2 tetes. Lalu kita aduk sampai berubah warna. Nah, kita aduk lagi karena belum berubah. Nah, ini sudah berubah warnanya. Kita tunggu sampai warna akhir. Nah, dari uji larutan yang pertama tadi, tabung 1, tabung 2 lebih gelap, sedangkan tabung ketiga 4 dan 5 ini lebih cerah sedikit. Hal ini menunjukkan kadar protein yang terkandung dalam masing-masing bahan yang digunakan. Untuk yang uji kedua ini kacang tanah warnanya lebih ke tabung yang 2, 3, 4 tadi. Nah, yang tabung kedua 3, 4, 5 beras giling, gandum utuh, jagung sama tadi itu lebih cerah. Dan ini yang biji-bijian warnanya lebih cerah dari yang tadi. Di sini uji biuret digunakan untuk mengidentifikasi adanya senyawa protein. Reaksi ini berhubungan dengan ikatan peptida dan gugus karbonil, sehingga akan bereaksi positif dengan semua protein. Reaksi positif pada uji biuret ini ditandai dengan perubahan warna, yaitu timbulnya warna ungu pada larutan uji tersebut yang menandakan bahwa larutan uji mengandung senyawa protein. Terbentuknya warna ungu ini pada larutan sampel karena terbentuknya senyawa kompleks antara CO2+ dan nitrogen dari molekul ikatan peptida, yaitu gugus peptida. Makin banyak atau makin panjang ikatan peptida dalam protein, maka warna ungu akan semakin kuat intensitasnya. Pada praktikum kali ini diketahui bahwa semua bahan uji terbukti positif mengandung protein. Hal itu terbukti karena semua sampel setelah direaksikan dengan NaOH dan CuSO4 berubah warna menjadi ungu. Semakin pekat warnanya, maka proteinnya semakin tinggi, sedangkan semakin pudar warnanya atau lebih cerah, memiliki kandungan yang lebih rendah. Nah, pada bahan uji telur dan susu sapi memiliki warna ungu yang lebih tua, menandakan bahwa terdapat protein yang sangat tinggi, sedangkan pada ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah memiliki ungu yang tua, sedang menandakan bahwa memiliki protein yang tinggi. Beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai memiliki warna yang ungu. Hal ini dikarenakan memiliki kadar protein yang sedang. Dan untuk yang biji-bijian memiliki warna ungu yang lebih muda, menandakan kandungan protein yang rendah. Nah, telur, susu sapi, ikan, daging sapi merupakan sumber protein hewani yang berasal dari hewan, sedangkan beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai, biji-bijian merupakan sumber protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.